demokrasi, saya akan berdiri paling depan untuk membela hak-hak dan kepentingan masyarakat. Jangan sampai di Sintang terjadi hal yang sama. Baru-baru ini saya mendengar kabar di daerah Kelam, daerah Jetak, di Dait. Ada yang tahu Dait? Ada masyarakat kita yang ingin diusir oleh oknum-oknum aparat berkaitan dengan HGU. Hajar! Begitu juga seharusnya kalian mengayomi masyarakat, membantu masyarakat kecil. Kita berharap apa yang menjadi atensi kita hari ini dapat diterima Bapak Kapolres. Dan ingat, perjuangan kami Pak tidak hanya sampai di sini. Jika apa yang menjadi keinginan kami tidak diwujudkan dan tidak diindahkan, maka jangan salahkan kami. Kami akan membuat gerakan yang lebih besar lagi untuk menduduki Kapolres bahkan polda-polda yang ada di Kalimantan. Hidup Dayak Melayu! Lagi hidup! Lagi hidup! Saya harus bacakan yang ada di baliho ini. Yang pertama, menarik mundur semua polisi dan brimob dari wilayah PT Hamparan Masawit Bangun Persada atau PT HMBP di Desa Bangkal, Seruyan, Kalimantan Tengah. Yang kedua, mencopot dan memecat Kapolda Kalteng, Kapolres Seruyan, dan Satbrimob Polda Kalteng serta jajarannya yang terlibat, serta diadili secara adat dan dipidana secara undang-undang. Yang ketiga, membawa kasus ini ke pengadilan HAM internasional di PBB. 4. Memproses hukum secara adat dan secara pidana PT HMBP. 5. Meminta untuk mencabut izin PT Hamparan Masawit Bangun Persada. Ingat, di Sintang banyak perusahaan Bapak Ibu. Benar? Benar. Jika hal ini terjadi, jika kalian perlu bantuan kami akan siap turun. Jika banyak oknum-oknum aparat yang membentengi perusahaan, aki hidup, aki kelaban. Setuju? Intinya jangan takut karena kita menuntut hak-hak kita. Pemerintah juga harus memperhatikan kita. Jangan mengkriminalisasi masyarakat. Apa yang telah dilakukan ini adalah melanggar hak asasi manusia, benar? Jangan sampai Pak terjadi di Kabupaten Sintang. Tadi disampaikan rekan kami Bapak Agustinus Ujang, 7 hari atensi kami ini, jika tidak ada pergerakan, jika tidak diterima, maka kami akan bergerak langsung. Kami meminta kepada Bapak Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bapak Kapolri, yang telah diangkat sebagai gelar Patih Bakula di Pasukan Merah. Kami berharap apa yang menjadi atensi kami hari ini diterima. Tolong ditindak oknum-oknum yang telah melakukan penembakan kepada masyarakat kita di Kabupaten Seruyan. Jika tidak diindahkan, maka bukan hanya di Sintang saja, kita akan melakukan gerakan besar sampai di Kalimantan Tengah. Dan ingat, akan pecah sampai di pelosok Kalimantan. Kami berharap aparat keamanan bisa mengerti apa yang menjadi kondisi masyarakat hari ini. Mungkin kemarin terjadi di Seruyan Pak, terjadi di Kalimantan Tengah, bisa jadi ke depannya terjadi di Kabupaten Sintang. Karena banyaknya investor-investor yang tidak menghargai kearifan lokal dan hukum adat masyarakat Dayak. Banyaknya masyarakat kita yang mencuri hanya 1 tandan, 2 tandan, hanya 10 kilo, 20 kilo, di penjara. Apakah itu keadilan? Turut berduka cita dengan keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia. Mana 5 Pancasila kita yang ditegakkan hari ini? Kita meminta negara berpihaklah kepada masyarakat. Saya harus sampaikan hari ini kepada kita semua. Jika perusahaan melakukan pelaporan kepada aparat kepolisian, cepat aparat kepolisian menindak, betul. Tetapi jika masyarakat yang membuat laporan, berkas yang ada hanya dibuat sia-sia. Saya tidak mau ini terjadi di Kabupaten Sintang. Jika ada permasalahan di Kabupaten Sintang,
sedikit-sedikit masyarakat kita dipenjarakan. Kita berharap Bapak Kapolres dapat menerima atensi kami. Tolonglah kerjakan, selesaikan permasalahan ini dengan kearifan lokal. Selesaikanlah masalah ini dengan hukum adat yang berlaku di wilayah masing-masing. Karena apa, Pak? Jika itu sering terjadi, jika perusahaan sedikit-sedikit melakukan penindakan, penangkapan dan pidana, itu bukan solusi, tetapi akan membuat dampak-dampak konflik sosial yang berkepanjangan. Harus dijawab dengan segera, jangan ditunggu-tunggu. Kalau ditunggu-tunggu, otomatis nanti kami pulang dari sini masih bertanya-tanya. Udah dijawab apa belum yang dituntut oleh masyarakat adat Dayak di Kabupaten Sintang ini, untuk menyikapi kawan-kawan kita, keluarga kita, teman kita yang sudah dibunuh, ditembak oleh aparat penegak hukum dengan peluru tajam, dengan semena-mena, dengan tindakan-tindakan yang tidak berberi kemanusiaan. Setuju? Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, dan kami dari Persatuan Dayak Bapak Kecamatan Kayan Hulu akan ikut serta mengawal terus sampai kemanapun kasus ini akan dibawa. Sampai kemanapun kasus ini akan dibawa, kami akan ikut serta mengawal sampai tuntas, sampai hal itu benar-benar ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur undang-undang yang berlaku dan sesuai dengan prosedur hukum adat Dayak yang berlaku di Kalimantan. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Juga tidak bisa mati, tapi kalau saya bisa mati, dia juga bisa mati, Pak. Oleh karena itu, saya cukup sekian, Pak. Kita sudah berpanas. Yang pada intinya perjuangan kita ini berakhir, membuahkan hasil. Saya minta pihak Polisian Sintang, saya tahu betul Bapak yang ada di Sintang ini, Ibu Sintang, kita ketemu tiap waktu, tiap hari. Ada yang ketemu di Punak, di Tulian, di Tedai, di Kelam, di Sepauk, dan bahkan banyak saudara kita menjadi anggota polisi juga. Sebagai abdi negara, kita mesti bangga kepada Bapak. Berikanlah kebanggaan itu menjadi kebanggaan kami semua. Saya pikir itu, terima kasih Bapak Kapolres. Adil kata Lino, betul-betul apa? Sangat kaya mata. Bertungkap dalam masa berbagai penonton perkara. Hidup Dayak! Hidup Dayak! Hidup Dayak! Hidup Agi Kelaman. Mana suaranya? Agi Kelaman! Mana suaranya? Agi Kelaman! Terima kasih. Pihak kepolisian maju tak gentar membela yang dibayar daripada membela yang dibenar. Sepakat seperti itu. Mengapa saya sampaikan seperti itu? Banyak pihak TNI Polri sekarang tugasnya menjaga pokok sawit, menjaga perusahaan daripada menjaga mengayomi masyarakat itu sendiri. Padahal kita tahu Bapak Ibu, tugas dan fungsi tanggung jawab kepolisian Republik Indonesia mengayomi, menegakkan hukum untuk keadilan masyarakat Indonesia. Kalau Bapak hanya menjaga kebun sawit, apa yang ditegakkan di situ Bapak Ibu? Apakah hanya menegakkan untuk pengusaha-pengusaha inspektor yang berada di sini? Ini harus kita garis bawahi, karena kami selaku kepala desa seringkali berhadapan dengan pihak kepolisian ketika masyarakat kami ada masalah sedikit dengan perusahaan, main tangkap, main angkut sembarangan tanpa memandang adat istiadat yang berlaku di desanya masing-masing. Pada kesempatan siang hari ini kami tidak akan mengajak perang, tetapi jika itu memungkinkan Bapak Ibu, Mandau siap keluar dari sarungnya. Kita paham, jika Mandau tidak keluar dari sarungnya, berarti Bekayau itu akan terjadi. Ingat itu semua. Jika keadilan tidak ditegakkan, kami datang ke sini menuntut keadilan, Bapak Ibu. Jangan sampai keadilan itu berpihak kepada pengusaha, penguasa, tetapi tidak berpihak kepada masyarakat kecil. Kami masyarakat, khususnya masyarakat adat Dayak, sudah menyerahkan tanah dan kita sudah percaya sepenuhnya kepada perusahaan, tetapi mereka abai akan tanggung jawab Bapak Ibu. Salah satunya di Kalteng.
Masyarakat di sana hanya menuntut 20% plasma yang sudah belasan tahun tidak mereka dapatkan. Mereka menuntut hak, tetapi ketika mereka menuntut hak ditembak mati oleh pihak kepolisian. Harapan saya, kita di sini bapak-bapak kepolisian ada juga yang dari suku Dayak. Saya yakin itu. Ya, jangan sampai kita ini jadi pengkhianat, Bapak Ibu. Jangan sampai kita ini membunuh sama suku Dayak. Ya, jangan sampai itu terjadi. Saya lihat di sini banyak suku Dayak juga, tetapi bapak-bapak tega membunuh darahnya sendiri. Di mana hati nurani kita? Ya, di mana hati nurani kita ketika Bapak dengan tega menembak masyarakat kecil, Pak? Fasilitas yang Bapak gunakan pada kesempatan hari ini itu adalah masyarakat yang membiayai. Pajak, Pak. Pistol senjata yang Bapak gunakan itu dibeli dari uang pajak, Pak. Kalau Bapak menggunakan uang itu, menggunakan pistol menembak masyarakat yang membelinya, sungguh terlalu, Bapak Ibu. Apakah perlu pada saat ini saya lihat pihak kepolisian saja, TNI Polri tidak lagi percaya akan sumpah dan janjinya. Kalau pihak kepolisian dan pihak Polri tidak percaya dengan sumpahnya, nanti ke depan kami tidak akan patuh dengan hukum yang berlaku, Bapak Ibu.